Selamat pagi. Selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi. Silakan duduk. Iya Pak, di sini ya Pak. Iya. Mohon maaf ya Pak sebelumnya, mungkin saya mengganggu waktunya Bapak ini. Oh, tidak apa-apa, kebetulan lagi free aja hari ini. Iya Pak. Kamu ya yang chat saya tadi pagi Iya. untuk mengikuti sesi konseling. Betul sekali Pak. Iya. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan baik ya Pak ya, sebagaimana ada, tapi karena itulah ada sesuatu hal jadi kurang baik-baik juga. Iya. Sebelumnya terima kasih ya sudah mengikuti sesi konseling di Bapak. Iya Pak. Karena sudah 1 minggu ya, saya tidak mendapatkan konseling. Sudah 1 minggu karena waktu saya sangat mepet di belakangan ini. Iya Pak. Jadi baru-baru ini saya free. Iya. Makanya saya tadi bilang dia waktu saudara chat saya. Ya, berarti saya juga beruntung ya Pak ya dapat waktu kosongin Bapak, karena saya juga lagi butuh seorang konselor Pak. Iya. Oke, untuk kira-kira habis dari mana? Dari rumah atau dari luar? Ini saya langsung dari rumah Pak. Oh. Dari rumah menuju ke sini karena kebetulan hari ini saya tidak ada sekolah Pak, jadi saya langsung ke sini. Oke, sebelumnya mungkin saudara bisa perkenalkan diri dan kampungnya dari mana? Oh iya Pak. Perkenalkan Pak, saya namanya Jamila, biasa disapa Milea. Saya kelas 2 SMA Pak. Iya. Saya dari Lolai, dari daerah Awan di Toraja Utara Pak. Yang ada tempat wisatanya di sana ya? Iya betul Pak. Pernah keras Pak ya? Pernah waktu SMA. Iya, Pak. Oke, jadi kamu lebih sering disapa Melia ya? Iya Pak. Melia. Kamu sekolahnya di mana? Saya di SMK Kristen Tagari Pak di. Yang di Rantebau? Iya betul Pak. Mungkin kamu kenal ada teman saya di sana yang namanya Pak Sulistyo, itu teman saya yang mengajar di Tagari. Kukenal Pak. Oh, Iya. iya. Kukenal itu Pak. Dia juga, dia guru IPS di sana Pak. Oke, kira-kira sebelum kita masuk konser ini, mungkin alangkah baiknya saya juga memperkenalkan diri ya, Iya betul. supaya saudara Melia sering nyaman untuk cerita dengan saya. Oke, perkenalkan saya Diki. Saya di sini sudah, puji Tuhan sudah 5 tahun jadi konselor di sekolah ini. Cukup lama juga ya Pak ya. Jadi jangan terlalu apa ya, anggap saja kamu cerita dengan teman sendiri. Iya Pak. Untuk demi kenyamanannya saudara Jamila. Iya Pak. Sebelumnya sudah pernah mengikuti sesi konseling? Belum pernah Pak, ini kali pertama saya. Itu pun diperkenalkan oleh teman-teman saya di sekolah Pak. Karena mungkin mereka lihat saya beda kan Pak. Saya kan akhir-akhir ini memang sering diam di kelas. Nah, ada teman dekat saya berkatakan, ada konselor aku kenal di Makale. Karena kakakku pernah ke sana, jadi dia kasih saya nomornya Pak. Nah itulah saya hubungi Bapak. Jadi baru pertama kali ya untuk mengikuti sesi konseling? Iya Pak, ini pertama. Oke, jadi mungkin ini pertama kalinya Jamila mengikuti sesi konseling individu. Jadi mungkin Bapak akan jelaskan terlebih dahulu apa itu konseling individu. Iya Pak. Jadi konseling individu itu di mana terdiri dari 2 orang saja, yang mana konselor dan konseling. Ya, jadi di dalam sesi konseling individu ini di mana ada masalah dari konseli yang akan kita selesaikan bersama. Jadi konseli yang datang ceritakan masalahnya, kemudian konselor yang akan membantu untuk menemukan solusinya dari masalah itu. Nah, jadi di sini juga konseli itu lebih aktif daripada konselor. Oh iya Pak. Iya.
Di dalam sesi konseling juga ada beberapa asas konseling individu di dalamnya, yaitu asas kerahasiaan, di mana rahasia kamu terjaga di sini, Iya, Pak. jadi aman untuk kamu ceritakan. Dan kemudian juga ada juga asas sukarela. Jadi sebelumnya kamu datang di sini dalam keadaan terpaksa atau sukarela? Saya secara sukarela Pak datang kepada Bapak untuk menceritakan masalah saya. Nah, ya, jadi aman ya untuk kita cerita bersama di sini. Iya Pak, aman Pak. Oke. Jadi di sini ini ada 3 ruangan. Iya. Yang di bawah satu, di sini satu, ada juga di sana satu. Mungkin kita lewat dari bawah tadi. Iya Pak, ada di ruang konseling pertama saya baca. Jadi mungkin kalau boleh dengan kenyamanannya Jamila mau di bawah atau di sini atau di sebelah. Saya rasa bisa di sini Pak ya, karena ini aman kok, aman. Oh, jadi bisa ya di sini. Iya Pak. Oke, jadi di sesi konseling ini ada beberapa sesi ya, di mana sesi pertama itu atau sesi 1 bisa 30 menit, 30 menit, 40 menit. 40 menit ya. Ya, jadi 2 sesi itu 80 menit. Iya, Pak. Jadi kamu mau berapa sesi? Mungkin bisa 40 menit saja Pak, satu sesi satu setiap pertemuan. Oke, jadi minggu depan kita mau lanjut sesi kedua di hari Senin seperti ini atau mau di hari lainnya? Mungkin bisa ya Pak, hari Senin saja seperti hari ini dan jamnya sama. Oh iya, bisa. Oke, jadi di sini tuh ada 2 konselor, yaitu ada Pak Rifki di sebelah dan saya sendiri di sini, di ruangan sini. Iya Pak. Jadi kamu mau cerita masalahmu di mana, di Pak Rifki atau langsung di sini? Apakah boleh saya ke Bapak saja, karena satu kali bikin saja Pak? Iya ya, boleh. Oke, jadi hari ini mau langsung siap cerita atau bisa minggu depan? Kalau saya mungkin bisa hari ini Pak ya. Jadi siap ya untuk hari ini? Iya, saya siap Pak. Oke, jadi kamu siap untuk cerita hari ini. Jadi mungkin kamu bisa ceritakan secara terbuka apa yang sedang kamu alami. Iya Pak. Ya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Diki Ya. karena di sela-sela kesibukannya boleh merespon saya Pak ya. Dan hari ini siap mendengarkan keluh kesah cerita saya Pak. Nah, akhir-akhir ini Pak, saya kayak merenungi diri saya Pak. Kayak saya punya beban yang mungkin orang lain pikirnya itu ringan, tapi untuk saya berat sekali Pak, dan itu mengganggu kehidupan saya, terutama dalam pendidikan saya Pak. Nah, saya orangnya kurang percaya diri Pak. Iya, dan itu sangat mengganggu saya dalam proses pendidikan saya. Ya, dimana saya itu kayak malu tampil di depan, malu untuk mengungkapkan pendapat Pak, sehingga membuat nilai saya akhir-akhir ini menurun, dan itu sudah 1 semester Pak dari awal. Saya bingung Pak, saya harus bagaimana, karena itu juga mengganggu pikiran saya sebenarnya tidak mau menjadi orang yang tidak percaya diri Pak. Saya kadang iri melihat teman saya yang percaya diri berbicara di depan Pak. Oke. Kira-kira apa yang kamu rasakan ketika kamu mau berbicara di depan umum? Yang saya rasakan ketika saya berbicara di depan umum itu kayak, anggaplah guru saya menyuruh saya Pak ya untuk mau berdiri di depan untuk bercerita, membaca sebuah teks. Itu saya kayak malunya minta ampun Pak. Kayak saya bayangkan sudah itu ditertawakan sama temanku Pak, karena saya pernah punya pengalaman ditertawakan di depan dulu. Saya gugup Pak kalau disuruh berdiri atau tampil di depan. Nah, jadi makanya saya jadi pasif di kelas, diam di kelas, saya diam-diam saja Pak, karena saya takut ditertawakan setelah kejadian tahun lalu. Kayaknya kurang percaya dirinya Jamila itu karena malu ya? Iya Pak. Oke, kira-kira ada rasa takut juga? Ada Pak, takut ditertawakan Pak. Iya. Oke, jadi dari cerita kamu yang kamu ceritakan, saya bisa merasakan trauma ketika tampil di depan. Iya Pak. Oke, jadi apa yang kamu pikirkan
kamu tampil di depan umum? Yang saya pikirkan itu ya rasa malu itu Pak, yang tertawakan dulu. Jadi saya memikirkan bahwa ketika saya tampil nanti pasti saya akan tertawakan ya. Iya. Oke, jadi menurutmu kalau kamu tampil hari ini, kamu akan ditertawakan? Iya Pak, itu menurutku Pak, kayak keyakinan itu. Jadi itu secara fakta atau kenyataan atau hanya ketakutanmu saja? Hanya ketakutan sih Pak, karena belum terjadi. Ya. Karena pada dasarnya setiap orang itu punya kesalahan. Oke, berarti saudara Jamila memiliki ketakutan yang lebih tinggi daripada keberanian untuk lebih mencoba ya? Iya Pak, betul. Saya lebih takut. Saya membayangkan saya lebih takut untuk ditertawakan depan padahal saya belum mencobanya Pak. Oke, jadi dari masalah Jamila dan cerita-cerita Jamila tentang masalahnya, saya bisa pahami bahwa Jamila mengalami masalah tidak percaya diri Iya Pak. tampil di depan umum. Iya Pak, dan itu membuat saya bingung saya harus bagaimana Pak. Makanya saya mendengar Bapak terkait masalah saya itu karena itu sangat mempengaruhi nilai-nilai saya Pak. Sampai ada pelajaran saya rendah sekali mungkin karena saya terlalu diam-diam di kelas dan tidak pernah banyak berbicara Pak. Oke, jadi solusi yang Bapak bisa berikan kepada saudara Jamila terlebih dahulu, mungkin saudara Jamila bisa setelah pulang nanti mungkin bisa ambil cermin, baru berdiri, kemudian lihat dirinya di dalam cermin, kemudian latih berbicara dengan dirimu sendiri yang ada di cermin. Itu bisa dilakukan secara bertahap, bisa juga dilakukan secara mungkin bisa 10 menit, 1 kali, 1 hari. Itu seterusnya yang bisa kamu lakukan. Kemudian bisa juga setiap minggu kamu bisa mengajukan 1 pertanyaan di dalam kelas. Kemudian ya itu di 1 kali 1 minggu saja. Itu saja lakukan setiap minggu 1 kali bertanya di dalam 1 kelas. Mungkin itu bisa melatih keberanian untuk tampil di depan umum. Ya. Oke. Jadi apa yang saya berikan kira-kira saudara Jamila bisa lakukan tidak di dalam kehidupan? Saya akan berusaha Pak untuk melakukan hal itu supaya saya ada perubahan Pak ke depannya. Iya, untuk juga bisa memperbaiki nilai-nilaimu. Iya Pak. Ketika kamu sudah percaya dirinya. Iya Pak. Oke, bagaimana perasaanmu setelah mengikuti sesi konseling pada hari ini? Saya lumayan merasa lega ya Pak ya. Dan terus terang saya orang yang sangat kurang percaya diri akhir-akhir ini, hampir setahun lah. Dan saya memendam itu Pak. Saya memendam bahwa saya kurang percaya diri karena saya pernah ditertawakan di depan dan itu menjadi trauma saya. Sehingga saya berani datang ke Bapak sampai ini direkomendasikan ke teman saya Pak. Karena mungkin saya sangat berbeda dilihat kan Pak. Jadi saya sangat senang bisa bertemu dengan Bapak, menyertakan masalah saya, sehingga saya boleh direkomendasikan beberapa saran dari Bapak. Semoga saya dapat berubah Pak, lebih baik lagi. Oke, mungkin itu saja solusi yang bisa saya berikan hari ini, dan mungkin kita bisa melakukan sesi konseling kedua di minggu depan di jam yang sama ya. Iya Pak. Iya. Oke, terkait konseling kita hari ini, ada tidak yang saudara Jamila mau tanyakan? Mungkin tidak ada Pak. Ya. Intinya minggu depan kita masih ketemu Pak ya. Iya. Jam 11 seperti tiap hari ini, hari Senin. Sejauh ini saya rasa jelas ya Pak ya. Dan saya mau mengucapkan terima kasih Pak karena sudah mau menerima saya sebagai seorang konselor hari ini.
yang merupakan hari pertama kita. Semoga Tuhan memberkati Bapak, dan untuk kedepannya semoga kita masih bisa bertemu Pak untuk menyelesaikan masalah yang saya hadapi ini Pak. Oke, sebelumnya saya juga berterima kasih karena Saudara Jamila telah mempercayai Bapak untuk mengikuti sesi konseling di Bapak ya hari ini. Oke, mungkin cuma sedikit solusi yang bisa saya berikan, namun mungkin itu bisa Saudara Jamila lakukan perlahan dalam kehidupan Saudara Jamila. Iya Pak, terima kasih banyak ya Pak ya. Ya. Oke, mungkin itu saja pertemuan kita hari ini. Mungkin minggu depan kita bisa lanjut sesi 2 ya. Iya Pak, betul. Saya pamit nih Pak. Oke, silakan. Terima kasih Pak. Ya, hati-hati di jalan ya. Mari Pak. Ya.